Kelas 6, tema 4, globalisasi, subtema 1, globalisasi di sekitarku, pembelajaran 5. Batik seni tradisional Indonesia yang mendunia. Seni batik berawal dari seni tradisional yang dibuat khusus untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. Seiring dengan perkembangannya, kini kain batik telah dipakai oleh berbagai kalangan, bahkan telah mendunia. Pada tanggal 2 Oktober 2009, UNESCO memberikan pengakuan dan mengesahkan secara resmi batik Indonesia sebagai warisan budaya dunia. Dalam sejarahnya, Pulau Jawa merupakan titik awal perkembangan seni batik di Indonesia. Ragam motif batik pun dibedakan berdasarkan area pembuatannya, batik pedalaman dan batik pesisir. Berbagai ragam motif dan simbol yang digambarkan di atas sehelai kain memiliki makna filosofis yang menjadi pedoman kehidupan. Kerumitan dalam proses pembuatan, kekayaan ragam, dan makna yang terkandung dalam batik Indonesia menjadi daya tarik bagi warga dunia. Melalui berbagai pemeran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri, batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Bahkan, beberapa tokoh dunia gemar mengenakan pakaian dengan motif batik Indonesia setelah mengenalnya sebagai tanda mata ketika berkunjung ke Indonesia. Mendiang Nelson Mandela misalnya, beliau kerap menggunakan batik Indonesia dalam kesehariannya. Saat ini, batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Salah satu strategi yang dilakukan oleh pengrajin batik untuk menembus pasar dunia adalah membuat kreasi motif dan warna yang disesuaikan dengan selera calon pembeli di negara tujuan. Kelestarian batik sebagai seni tradisional harus terus dikembangkan dan dipelihara untuk meningkatkan daya jual dan kesejahteraan pengrajinnya. Ayo berlatih pada halaman 38. Secara berpasangan, tulislah hal yang kamu ingin ketahui lebih lanjut tentang keberadaan batik Indonesia di dunia dalam bentuk pertanyaan. 1. Seperti apa motif batik yang telah dikenalkan dunia? 2. Daerah mana saja yang memproduksi batik? Tukarkan pertanyaan yang telah kamu buat dengan teman di sebelahmu dan diskusikan jawabannya bersama. 1. Apa tujuan awal pembuatan batik? Tujuan awal pembuatan batik adalah untuk para petinggi keraton pada zaman kerajaan di Nusantara. 2. Jelaskan apa yang kamu ketahui tentang motif batik Indonesia. Ragam motif batik di Indonesia dibedakan berdasarkan area pembuatannya, terbagi menjadi 2 yaitu batik pedalaman dan batik pesisir. 3. Apa upaya yang telah dilakukan untuk mengenalkan batik Indonesia ke dunia internasional? Upaya yang dilakukan adalah melalui berbagai pameran seni tradisional yang diadakan di dalam dan di luar negeri. 4. Tulis komentarmu setelah mengetahui bahwa batik Indonesia diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. Sebagai warga negara Indonesia, kita merasa bangga karena seni tradisional Indonesia ini telah mendunia dan diakui sebagai salah satu warisan budaya dunia. 5. Tulis simpulanmu menggunakan 3 kalimat tentang bacaan tadi. Seni batik berawal dari seni tradisional yang telah mendunia. Melalui berbagai pameran seni tradisional batik Indonesia semakin dikenal dan diminati. Kelestarian batik harus terus dikembangkan dan dipelihara. 6. Jelaskan arti kata mendunia pada teks tadi.
Mendunia berarti terkenal atau meluas ke seluruh dunia. 7. Kerjasama apa yang dilakukan Indonesia untuk mengenalkan batik ke mancanegara? Kerjasama yang dapat dilakukan adalah dengan kerjasama sosial budaya karena memperkenalkan seni tradisional Indonesia. 8. Apa manfaat yang dirasakan ketika batik semakin dikenal? Manfaat yang dirasakan adalah batik karya pengrajin tradisional mengalami lonjakan pemesanan dari mancanegara untuk pasar dunia. Carilah informasi mengenai satu kerjasama Indonesia yang dilakukan dengan negara-negara ASEAN dalam bidang kebudayaan. Tulis pada tabel berikut. Kerjasama dalam kebudayaan yang pertama yaitu pertukaran pelajar antar negara-negara ASEAN. Manfaat bagi Indonesia, para pelajar Indonesia dapat menimba ilmu di negara-negara luar negeri. 2. Pertukaran acara program televisi ASEAN. Manfaat bagi Indonesia, Indonesia dan Malaysia sebagai negara tetangga semakin erat persahabatannya. Dan 3. Pertukaran budaya dan seni, juga festival film ASEAN. Manfaat bagi Indonesia, budaya Indonesia makin dikenal di kawasan Asia dan dunia. Ayo berkreasi pada halaman 41. Buatlah poster untuk memamerkan salah satu kebudayaan yang ada di tempat tinggalmu. Buatlah semenarik mungkin sehingga orang ingin tahu dan mengenal kebudayaan daerahmu. Jangan lupa perhatikan kriteria poster yang baik yang sudah kamu pelajari sebelumnya. Diskusikan terlebih dahulu langkah-langkah membuat poster. Mintalah pendapat temanmu tentang poster yang telah kamu buat. Berikut contoh sebuah poster tentang kebudayaan daerahku. Ayo menulis pada halaman 42. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah bereksplorasi tentang kubus. Sekarang tulislah kubus dalam diagram flyer berikut. Tulislah contoh, bukan contoh, ciri-ciri, dan kesimpulan tentang kubus. Contohnya yaitu meliputi dadu dan tempat tisu berbentuk persegi. Bukan contoh, meliputi papan tulis dan radio. Ciri-cirinya yaitu memiliki 12 rusuk sama panjang, memiliki 24 sudut sama besar, memiliki 6 bidang sisi berbentuk persegi, memiliki 8 titik sudut, memiliki 4 diagonal ruang, dan memiliki 12 diagonal bidang. Kesimpulannya, kubus adalah bangun ruang yang terbentuk dari 6 sisi yang berbentuk persegi.